Sebelumnya, tabe selamat lingkungan latai, salam sewujud karende melempang, Om Swastiastu. Di sini saya akan presentasikan tugas saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kajian teknologi pendidikan Hindu. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Suryanto SPD MPD. Di sini saya mengambil judul yaitu Sejarah Kurikulum di Indonesia. Sebelum saya ke materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Juliansah, NIM 23 MPA 001, Program Studi Magister Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Pasca Sarjana semester 2. Di sini kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, serta materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang selanjutnya yaitu Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja. Yang selanjutnya yaitu Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Usai pada tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, kepribadian, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawadana yaitu berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral.
Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Kelahiran kurikulum 1964 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Mode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upward. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak defisiasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang dilihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar, model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1909. Kurikulum 1994 merupakan hasil untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan
nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu Kurikulum 2004 KKB, Kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti Kurikulum 1994 adalah Kurikulum 2004 yang disebut dengan Kurikulum berbasis kompetensi, yang disingkat dengan KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri menekankan pada ketercapaian potensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang selanjutnya yaitu Kurikulum 2006 yang disingkat dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan potensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari sebuah mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang disingkat dengan kata KTSP. Penyusun KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Selanjutnya yaitu Kurikulum 2013 yang disebut dengan kata K13. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Terutama tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan dan interpretasi. Pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi maupun globalisasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung yaitu SDM, memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan SDM harus dilakukan secara berkeseimbangan baik melalui jalur formal maupun non-formal. Manajemen perguruan tinggi atau sekolah, pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran yang tersedia,
penggunaan strategi dan model-model pembelajaran, kinerja guru dan dosen, monitoring pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta manajemen meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Kesimpulan, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam menyampaikan materi sejarah kurikulum di Indonesia dalam rangka memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Kajian Teknologi Pendidikan Hindu. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.